Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasa gelisah dalam hidup, seolah ada pertanyaan besar yang terus menghantui hati dan pikiran kita? Seorang lelaki muda merasakan hal yang sama. Di tengah pencariannya akan kebenaran, ia melangkah jauh ke dalam hutan, menuju sebuah padepokan tua yang tersembunyi, di mana rahasia spiritual yang selama ini tersimpan menunggunya. Dalam perjalanan ini, ia akan menyingkap 4 tingkatan spiritual yang luar biasa: syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Setiap tingkatan bukan sekadar konsep, tetapi pengalaman batin yang mengubah cara ia melihat diri, hidup, dan Tuhan. Dari disiplin lahiriah hingga kesadaran paling murni, setiap langkah membuka mata dan hati kita akan rahasia yang tak terlihat oleh dunia biasa. Hari ini, mari kita menelusuri perjalanan lelaki muda ini, menyaksikan bagaimana pertanyaan tentang kebenaran membawanya pada pencerahan yang mungkin selama ini kita cari dalam hidup kita sendiri. Bagian 1, Pertanyaan Besar dan Perjalanan ke Padepokan. Musik sunyi mengalun lembut, kabut pagi menutupi hutan yang sepi. Angin berdesir melalui ranting-ranting pohon, membawa aroma tanah basah dan daun yang gugur. Dalam kesunyian itu, seorang lelaki muda melangkah dengan hati yang bergolak. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena jarak, tetapi karena beban pertanyaan yang terus menghantui pikirannya. Apakah hidupku benar? Gumamnya pelan. Apakah jalan yang kupilih sesuai dengan takdir yang telah ditetapkan? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan sekadar ingin tahu, ia merasakan kerinduan yang mendalam, sebuah panggilan dari dalam jiwa yang menuntut jawaban. Setiap napas terasa seperti dialog antara dirinya dan alam semesta. Ia melangkah melewati akar pohon yang menjalar, daun-daun kering yang berserakan, dan tanah yang lembab, seolah hutan itu sendiri menguji ketekunannya. Beberapa langkah kemudian, ia melihat sesuatu yang samar di kejauhan, gerbang kayu tua yang nyaris tersembunyi di balik kabut. Gerbang itu tampak usang, namun memiliki aura misterius yang memanggilnya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menempelkan telapak tangan ke kayu itu, dan terdengar bunyi berderit panjang, seperti dunia tua yang menyambut kedatangannya. Ia mendorong gerbang itu perlahan, dan bau kayu tua bercampur debu memenuhi hidungnya. Di baliknya, sebuah padepokan tersembunyi menunggu, sunyi, namun syarat dengan rahasia yang tak terucapkan. Lelaki muda itu menatap sekeliling, merasakan perpaduan antara ketakutan dan antusiasme. Hatinya berdetak kencang, namun ada ketenangan samar yang mulai meresap. Ia tahu, di sini, perjalanan yang telah lama dirindukan akan dimulai. Saat ia melangkah memasuki halaman padepokan, pandangannya tertumbuk pada seorang guru tua yang duduk di depan bangunan utama. Matanya dalam, menatap seakan membaca isi hati lelaki muda itu tanpa kata-kata. "Kau datang mencari jawaban, bukan?" Suara guru itu lembut, namun penuh wibawa, menggema di kesunyian pagi. Lelaki muda itu mengangguk pelan, dada berdebar. Ia merasa seperti semua keraguan dan pertanyaan yang menumpuk selama bertahun-tahun, kini terkumpul dalam satu titik, guru itu. Guru itu tersenyum tipis, kemudian menunjuk tikar yang telah terhampar di sampingnya. "Duduklah, anak muda. Kebenaran tidak selalu bisa dilihat dengan mata. Kadang, ia harus dirasakan dengan hati, dialami dalam kesunyian, dan diselami dalam kedalaman jiwa." Lelaki muda itu duduk, dan seketika ia merasakan atmosfer berbeda. Angin seolah membawa energi halus, daun-daun bergoyang tanpa suara. Kesunyian di sekitar mereka bukan hampa, tetapi penuh makna. Ia mulai merasakan bahwa pencarian spiritual bukan sekadar menuntut jawaban instan, melainkan perjalanan hati, pengalaman batin, dan keberanian menghadapi diri sendiri. Guru tua itu menghela napas panjang, lalu melanjutkan, "Perjalanan yang akan kau tempuh bukan mudah. Ia penuh tantangan, namun penuh pencerahan. Kau akan belajar tentang 4 tingkatan spiritual yang selama ini tersembunyi dari banyak orang: syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Setiap tingkatan memiliki rahasia sendiri,
dan setiap rahasia akan mengubah pandanganmu tentang hidup dan Tuhan. Lelaki muda itu menunduk, merasakan gelombang perasaan yang bercampur aduk. Antara takut dan penasaran, antara ragu dan harap. Namun satu hal jelas, hatinya siap membuka diri. Ia sadar, jawaban yang ia cari bukan sekadar pengetahuan, tetapi pengalaman langsung yang akan menguji ketekunan, kesabaran, dan keberanian batinnya. Saat matahari perlahan menembus kabut, menyorot halaman padepokan dengan cahaya lembut, lelaki muda itu merasa ada sesuatu yang memanggilnya lebih dalam. Ia menghirup udara pagi, merasakan kesejukan yang menenangkan, namun juga menggugah seluruh kesadarannya. Ia tahu, setiap langkah yang akan ia ambil di padepokan ini akan menjadi pintu menuju pemahaman yang lebih tinggi. Dan di sanalah, di tengah hutan sunyi dengan kabut yang menari di antara pepohonan, perjalanan spiritualnya dimulai. Pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menghantui hatinya mulai menemukan ruang untuk dijawab, bukan dengan kata-kata, tetapi melalui pengalaman, kesunyian, dan rahasia yang tersimpan di setiap sudut padepokan tua itu. Layar perlahan menutup dengan fokus pada wajah lelaki muda, mata yang berkilau penuh rasa ingin tahu, dan bayangan guru tua yang menatap dengan damai. Musik sunyi mengalun, menandakan bab pertama dari perjalanan spiritual yang panjang baru saja dimulai. Musik sunyi masih mengalun, kabut pagi perlahan memudar, meninggalkan cahaya lembut yang menembus celah-celah pepohonan. Lelaki muda itu duduk di tikar usang, di hadapan seorang guru tua yang matanya tampak mampu menembus kedalaman jiwa. Ia masih merasakan getaran pertanyaan yang menggelayuti hatinya, namun kini sedikit berbeda. Ada rasa aman, ada rasa bahwa dirinya berada di tempat yang tepat. Guru tua itu menghela napas panjang, suaranya lembut namun tegas. Kebenaran, anak muda, bukanlah sesuatu yang bisa kau lihat dengan mata, atau raih hanya dengan logika. Ia harus dirasakan. Ia harus dialami. Dan sebelum kau memahami 4 tingkatan spiritual, kau harus siap menyingkirkan keraguan dan membuka hati. Lelaki muda itu menunduk, merasakan keberanian dan ketakutan yang bercampur aduk. Selama ini, ia telah mencari jawaban di luar, di buku, di perkataan orang, bahkan di jalan hidup yang tampak lurus. Namun kini, ia menyadari bahwa jawaban yang dicari tidak ada di luar. Ia berada di depan seseorang yang tampak memiliki rahasia, dan rahasia itu akan membimbingnya pada pemahaman yang selama ini ia rindukan. Guru itu menatapnya dengan intens, seolah menimbang kesiapan hatinya. Perjalanan ini bukan untuk semua orang. Banyak yang menyerah ketika menghadapi kesunyian, atau ketika menghadapi diri sendiri. Namun kau berbeda. Kau datang dengan pertanyaan yang tulus, bukan sekadar ingin tahu. Itu yang pertama. Lelaki muda itu mengangguk, hatinya berdebar. Apa yang harus kulakukan terlebih dahulu, guru? Tanyanya dengan suara serak, tapi penuh tekad. Pertama, kau harus belajar mendengarkan, jawab guru itu. Bukan hanya mendengar kata-kata, tetapi mendengar hatimu sendiri. Setiap detik kehidupan memiliki pesan jika kau mampu menyadarinya. Setiap nafasmu, setiap langkahmu, mengandung makna yang bisa membimbingmu. Mereka duduk diam, hutan di sekitar mereka terasa hidup dengan suara-suara halus, desir angin, kicau burung, dan gemerisik daun. Guru itu mulai menuntunnya dalam latihan sederhana, menarik napas perlahan, merasakan detak jantung, menatap setiap detail di sekelilingnya, dan mendengarkan setiap suara tanpa penilaian. Hari demi hari berlalu. Lelaki muda itu mulai merasakan perbedaan. Ia tidak lagi hanya melihat hutan sebagai tempat yang sunyi, tetapi sebagai guru yang berbicara melalui setiap daun yang bergoyang dan setiap cahaya yang menembus kabut. Ia menyadari bahwa kesunyian bukan kekosongan, melainkan ruang di mana pikiran dan hati dapat bertemu, berdialog, dan menemukan jawaban yang selama ini tersembunyi. Guru itu kemudian mulai mengenalkan konsep 4 tingkatan spiritual, meski masih secara samar. Pertama, ada syariat, fondasi lahiriah yang membentuk manusia. Kedua, tarekat, jalan batin yang membawa hatimu lebih dekat kepada Tuhan.
Ketiga, hakikat, di mana kau mulai melihat inti segala sesuatu. Dan terakhir, makrifat, puncak spiritual, di mana manusia menyatu dengan Tuhan dalam pengalaman langsung. Lelaki muda itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Kata-kata guru itu bukan sekadar teori, tetapi seperti petunjuk yang membuka pintu di dalam hatinya. Ia mulai memahami bahwa perjalanan spiritual bukan tentang membandingkan atau menilai, tetapi tentang mengalami dan merasakan setiap tahap dengan kesadaran penuh. Hari demi hari, latihan batin semakin intens. Lelaki muda itu mulai menghadapi perasaan yang selama ini ia hindari, ketakutan, rasa tidak berdaya, dan keraguan mendalam. Namun guru membimbingnya dengan sabar, mengajarinya untuk menghadapi ketidakpastian tanpa melarikan diri. Setiap kesulitan menjadi cermin, setiap kesedihan menjadi guru, dan setiap kesunyian menjadi teman. Suatu pagi, ketika matahari baru muncul di balik pepohonan, lelaki muda itu duduk di depan guru, napasnya teratur, hati mulai tenang. Ia menyadari sesuatu yang penting. Pencarian ini bukan tentang menemukan jawaban di luar, tetapi menemukan jawaban di dalam. Setiap tingkatan spiritual yang akan ia jelajahi bukan sekadar konsep, tetapi pengalaman nyata yang akan membentuk dirinya menjadi manusia yang lebih sadar, lebih damai, dan lebih dekat dengan Tuhan. Guru tua itu tersenyum. Kau telah memulai dengan baik. Sekarang, saatnya kau memahami syariat dengan hati dan pikiran terbuka. Ia adalah fondasi dari seluruh perjalanan yang akan kau tempuh. Tanpa fondasi ini, tidak mungkin kau menapaki tarekat, hakikat, dan makrifat dengan benar. Lelaki muda itu menunduk, merasakan tekad yang baru. Setiap napas, setiap detik, menjadi awal dari perjalanan panjangnya. Ia tahu bahwa syariat bukan sekadar aturan lahiriah, tetapi pintu pertama menuju pemahaman yang lebih tinggi. Dengan kesadaran itu, langkahnya kini lebih mantap, siap untuk memasuki tingkatan pertama spiritual yang akan menguji hati dan jiwanya. Layar perlahan menutup dengan fokus pada wajah lelaki muda yang mulai bersinar dengan tekad dan rasa ingin tahu. Suara alam menjadi latar yang menegaskan bahwa perjalanan spiritualnya baru saja dimulai, dan setiap langkah berikutnya akan membawa rahasia yang lebih dalam. Tingkatan pertama. Syariat. Musik lembut mengalun, kabut pagi perlahan menghilang di halaman padepokan. Lelaki muda itu duduk di depan guru tua, jantungnya berdebar, bukan karena ketakutan, tetapi karena rasa penasaran yang membuncah. Hari-hari sebelumnya ia telah belajar mendengarkan hati, memahami kesunyian, dan menyadari bahwa pencarian spiritual bukan sekadar mencari jawaban di luar diri. Kini, waktunya memasuki tahap pertama, syariat, fondasi lahiriah yang membentuk jalan hidup manusia. Guru tua itu menatapnya dengan lembut namun tegas. Syariat, anak muda, bukan sekadar aturan lahiriah atau ritual yang harus dilakukan. Ia adalah fondasi yang akan membimbingmu di seluruh perjalanan spiritualmu. Tanpa fondasi yang kuat, semua yang kau pelajari selanjutnya akan rapuh, mudah terguncang oleh hawa nafsu dan keraguan. Lelaki muda itu mengangguk, mencoba memahami makna kata-kata guru. Selama ini, ia melihat aturan-aturan lahiriah hanya sebagai kewajiban yang membosankan, seperti doa yang diulang tanpa makna, atau amal yang dilakukan karena kewajiban. Namun guru itu mengajarkannya bahwa syariat bukan hanya kewajiban, tetapi jalan untuk membentuk kesadaran dan kedisiplinan hati. Hari demi hari, ia mulai mempraktikkan syariat dengan kesungguhan yang berbeda. Setiap doa ia panjatkan dengan hati yang sadar, bukan sekadar gerakan fisik. Setiap amal kecil ia lakukan dengan niat tulus, menyadari bahwa tindakan lahiriah yang disiplin mencerminkan kedisiplinan batin. Ia belajar puasa, tidak hanya menahan lapar, tetapi menahan hawa nafsu, kemarahan, dan ego. Ia belajar memberi, bukan untuk dilihat orang, tetapi untuk merasakan kebahagiaan yang lahir dari hati. Namun perjalanan ini tidak mudah. Lelaki muda itu sering menghadapi godaan dan keraguan. Ada kalanya hatinya tergoda untuk menunda doa, untuk menyerah pada rasa malas, atau membiarkan amarah menguasai diri.
Setiap kali itu terjadi, guru mengingatkannya, syariat adalah latihan untuk menundukkan diri sendiri, bukan orang lain. Tanpa menaklukkan ego, kau tidak akan menapaki tarekat, hakikat, atau makrifat dengan benar. Suatu malam, ketika hujan turun pelan dan angin berdesir di antara pepohonan, lelaki muda itu duduk sendiri di halaman padepokan. Air hujan menetes ke tanah, menciptakan alunan ritmis yang menenangkan. Ia menatap langit gelap dan bertanya dalam hati, apakah semua ini benar-benar akan membawaku pada kebenaran? Suara guru terdengar dari balik pintu, lembut namun penuh wibawa, kesulitan adalah cermin dari dirimu sendiri. Syariat mengajarkanmu kesabaran, ketekunan, dan disiplin. Tanpa itu, hatimu akan tersesat, bahkan ketika kau menapaki tingkatan spiritual yang lebih tinggi. Lelaki muda itu menunduk, menyadari kesalahannya. Selama ini, ia terlalu fokus pada hasil dan jawaban, tanpa memperhatikan proses. Kini, setiap gerakan, setiap doa, setiap amal menjadi latihan batin. Ia belajar menghargai proses, memahami bahwa fondasi lahiriah bukan beban, tetapi kunci untuk membuka pintu batin yang lebih dalam. Hari demi hari, kesadaran itu tumbuh dalam dirinya. Ia mulai merasakan kedamaian yang muncul dari disiplin lahiriah. Syariat bukan hanya aturan eksternal, tetapi cara untuk menumbuhkan keharmonisan dalam hati. Ia menyadari bahwa tanpa fondasi ini, perjalanan spiritualnya akan rapuh, mudah goyah oleh godaan dunia dan keraguan batin. Suatu pagi, matahari menembus kabut dengan cahaya keemasan, menyinari wajahnya yang mulai berubah. Lelaki muda itu berdiri di halaman padepokan, napasnya tenang, hatinya mulai merasakan rasa percaya diri baru. Ia menyadari bahwa syariat telah mengajarkannya satu hal penting, disiplin lahiriah adalah cerminan kedisiplinan batin, dan itu adalah langkah pertama menuju kebenaran yang lebih tinggi. Guru tua itu tersenyum dari balik pintu. Kau telah memahami syariat dengan baik, anak muda. Sekarang, ketika fondasimu mulai kuat, kau siap menapaki tarekat, tingkatan batin yang akan membimbingmu lebih dekat kepada Tuhan. Ingat, syariat adalah fondasi, tetapi tarekat adalah jalan untuk merasakan cahaya yang tersembunyi di dalam hatimu. Lelaki muda itu menarik napas panjang, menyadari bahwa perjalanan masih panjang. Namun langkahnya kini lebih mantap, dan hatinya terbuka untuk menerima pengalaman batin yang lebih dalam. Ia tahu, syariat adalah awal, tetapi tarekat, hakikat, dan makrifat menanti, masing-masing membawa rahasia dan tantangan tersendiri. Layar menutup dengan fokus pada wajah lelaki muda yang tersenyum penuh tekad, tangan terbuka, menerima cahaya pagi. Musik sunyi mengalun, menandakan bahwa pondasi telah terbentuk, dan bab berikutnya, perjalanan batin menuju tarekat, akan segera dimulai. Tingkatan kedua. Tarekat. Cahaya pagi telah menembus pepohonan, halaman padepokan diterangi sinar lembut yang hangat. Lelaki muda itu berdiri di tengah halaman, menarik napas panjang, menyadari bahwa fondasi syariat yang telah ia pelajari kini menjadi kekuatan batin pertama yang meneguhkan langkahnya. Guru tua itu duduk di depan, matanya menatap dalam, siap membimbingnya ke tingkatan berikutnya, tarekat, jalan batin yang akan menghubungkan hatinya langsung dengan Tuhan. Sekarang, anak muda, suara guru terdengar lembut namun tegas, kau telah memahami syariat. Kau telah belajar disiplin lahiriah, menundukkan ego, dan menemukan ketenangan dalam aturan. Tapi ingat, disiplin lahiriah hanyalah permulaan. Tarekat adalah jalan batin yang menguji kesabaran, kesadaran, dan ketulusan hatimu. Lelaki muda itu mengangguk, meski hatinya sedikit gelisah. Ia tahu bahwa batin lebih sulit ditundukkan daripada tubuh. Di syariat, ia berhadapan dengan gerakan fisik dan aturan lahiriah. Namun tarekat menuntutnya menghadapi sesuatu yang tak terlihat, yang tak bisa diukur, yang berdiam dalam setiap detik dan napas, dirinya sendiri. Hari demi hari, lelaki muda itu memulai latihan tarekat. Guru menuntunnya melalui zikir yang panjang, meditasi di hutan sunyi, dan kesunyian yang terkadang terasa menakutkan.
Malam-malamnya diisi dengan doa yang mendalam, merenungkan setiap perasaan, setiap pikiran yang muncul, tanpa menilai, tanpa menolak. Ia mulai menyadari bahwa tarekat bukan sekadar ritual batin, tetapi cara untuk melihat kebenaran yang tersembunyi di dalam hati. Setiap rasa takut yang muncul, setiap rasa marah, iri, atau gelisah, adalah cermin yang memperlihatkan bagian dirinya yang selama ini tersembunyi. Setiap kesedihan dan ketidaknyamanan adalah guru yang mengajarkannya kesabaran, ketekunan, dan keberanian menghadapi diri sendiri. Suatu malam, ketika bulan menyorot hutan dengan cahaya perak, lelaki muda itu duduk di tepi sungai yang mengalir pelan. Air mencerminkan wajahnya sendiri. Ia menatap bayangan itu, menyadari banyak hal yang selama ini ia hindari, ketakutan akan kegagalan, kebingungan akan tujuan hidup, dan rasa ragu terhadap keyakinannya sendiri. Ia menangis dalam diam, tetapi bukan karena putus asa, melainkan karena kejujuran terhadap diri sendiri. Guru tua itu duduk di sampingnya, tangan menepuk bahunya dengan lembut. "Itulah tarekat," kata guru itu. "Menghadapi hatimu sendiri, tanpa topeng, tanpa kebohongan. Kau belajar menyatu dengan setiap emosi, tanpa dikendalikan olehnya. Kau belajar mendengar suara Tuhan di dalam kesunyianmu, bukan di luar." Hari-hari berikutnya, lelaki muda itu semakin terbiasa dengan latihan batin. Ia merasakan energi halus yang mengalir dalam dirinya, bukan sekadar fisik, tetapi kesadaran yang menghubungkan dirinya dengan alam semesta. Ia mulai memahami bahwa tarekat adalah jalan untuk menemukan kedekatan yang nyata dengan Tuhan, bukan melalui ritual lahiriah semata, tetapi melalui pengalaman batin yang mendalam. Namun tarekat juga menantangnya. Ada kalanya rasa lelah, kebosanan, dan keraguan muncul. Ia tergoda untuk menyerah, untuk kembali ke kenyamanan dunia yang fana. Setiap godaan adalah ujian. Guru menatapnya dan berkata, "Jika kau menyerah di sini, kau akan kehilangan lebih dari sekadar latihan. Kau akan kehilangan kesempatan untuk melihat cahaya hakikat dalam dirimu sendiri. Jangan takut menghadapi kesulitan, anak muda. Justru di sanalah kau menemukan kekuatanmu yang sejati." Suatu pagi, ketika embun masih menempel di daun dan kabut tipis menyelimuti hutan, lelaki muda itu duduk di halaman padepokan. Tubuhnya lelah tetapi hatinya tenang. Ia merasakan kedamaian yang lahir dari kesadaran batin. Setiap napasnya menjadi doa, setiap detik menjadi pengalaman spiritual. Ia menyadari bahwa tarekat bukan tujuan akhir, tetapi jembatan menuju tingkat pemahaman yang lebih tinggi, hakikat dan makrifat. Guru tua itu tersenyum lembut. "Kau telah belajar mendengar hatimu, menghadapi dirimu sendiri, dan merasakan kehadiran Tuhan dalam batinmu. Sekarang, ketika pondasimu kokoh dan hatimu terbuka, saatnya kau menapaki hakikat, tempat di mana kau akan mulai melihat inti dari segala sesuatu." Lelaki muda itu menunduk, menyadari perjalanan masih panjang. Tapi langkahnya kini lebih mantap, hati dan pikirannya terbuka, siap menerima pengalaman yang lebih dalam. Cahaya pagi menyorot wajahnya, memberi kehangatan dan ketenangan, menandakan bahwa tarekat telah membuka pintu batin pertama menuju pemahaman sejati. Layar perlahan menutup pada wajah lelaki muda yang termenung di halaman padepokan, mata menatap jauh ke hutan, penuh ketenangan dan tekad. Tingkatan ketiga. Hakikat dan pengenalan makrifat. Musik lembut dan angin sepo-sepo menemani pagi yang tenang di halaman padepokan. Lelaki muda itu duduk bersila, menatap hutan yang mulai terang, hatinya dipenuhi rasa damai yang lahir dari perjalanan syariat dan tarekat yang telah ia jalani. Namun hari ini berbeda. Guru tua itu menatapnya dengan mata yang lebih dalam, menandakan bahwa ia akan memimpin lelaki muda itu memasuki tingkatan yang lebih tinggi, hakikat, tempat di mana kebenaran batin mulai tampak secara nyata, dan pengenalan awal terhadap makrifat, puncak pengalaman spiritual. "Anak muda," kata guru dengan suara lembut namun penuh wibawa, "kau telah menapaki syariat, fondasi lahiriah yang membentuk kedisiplinanmu, dan tarekat, jalan batin yang mengajarkanmu menghadapi hatimu sendiri. Sekarang, kau akan menempuh hakikat.
Di sini, kau akan mulai melihat inti segala sesuatu, bukan sekadar dengan pikiran, tetapi dengan kesadaran batin yang murni. Lelaki muda itu mengangguk, menahan napas, menyadari bahwa ini adalah babak paling menantang. Ia tahu bahwa di hakikat, ilusi dan ego akan diuji, dan setiap kebenaran lahiriah yang selama ini ia pegang akan dibawa ke dalam cahaya batin. Hari-hari berikutnya diisi dengan latihan yang lebih dalam, meditasi panjang, pengamatan diri yang intens, dan zikir yang menghubungkan hati dengan setiap getaran alam semesta. Lelaki muda itu mulai merasakan fenomena yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setiap detik napas, setiap desah angin, setiap riak air sungai, semuanya seolah berbicara kepadanya. Ia melihat keteraturan alam, pola-pola kehidupan, dan harmoni yang tersembunyi di balik kerumitan dunia. Namun hakikat bukan hanya tentang keindahan. Lelaki muda itu menghadapi bayangan dalam dirinya yang selama ini ia hindari, keserakahan, ego, rasa takut akan kehilangan, dan keraguan mendalam. Ia menyadari bahwa melihat hakikat bukan sekadar melihat dunia di luar, tetapi melihat dunia di dalam, melihat inti dari setiap emosi, setiap pikiran, dan setiap tindakan. Guru menegaskan, hakikat adalah cermin yang memantulkan dirimu sendiri. Jika kau tidak siap menghadapi bayanganmu, kau akan tersesat. Suatu malam, ketika bulan memantulkan cahaya keemasan di permukaan sungai, lelaki muda itu duduk merenung di tepi air. Ia melihat bayangan dirinya, dan untuk pertama kalinya, ia menatap bukan hanya wajah lahiriah, tetapi seluruh lapisan emosinya, rasa takut, kesedihan, dan kebahagiaan. Ia menangis dalam diam, bukan karena putus asa, tetapi karena kejujuran terhadap dirinya sendiri. Semua topeng yang selama ini ia kenakan jatuh, meninggalkan inti jiwanya yang murni. Guru tua itu duduk di sampingnya, tangan menepuk lembut bahunya. Itulah hakikat, anak muda. Kau mulai melihat inti kehidupan. Kau mulai menyadari bahwa segala sesuatu, dunia, manusia, bahkan dirimu sendiri, adalah manifestasi dari Yang Maha Esa. Segala dualitas, baik dan buruk, senang dan sedih, semua hanyalah bagian dari satu kesatuan. Hari-hari berikutnya, lelaki muda itu semakin terbiasa dengan latihan batin yang intens. Ia merasakan bahwa kesadaran hakikat membuka pintu bagi pengenalan awal makrifat, puncak spiritual di mana manusia merasakan persatuan langsung dengan Tuhan. Ia merasakan bahwa makrifat bukan sekadar pengetahuan, tetapi pengalaman langsung, sebuah kesadaran yang melampaui kata-kata, logika, atau teori. Guru itu menjelaskan, makrifat bukan sesuatu yang dapat dicapai dengan usaha lahiriah semata, melainkan dengan pengalaman batin yang tulus. Hakikat adalah persiapan, pondasi untuk masuk ke makrifat. Di sana, kau akan merasakan kesatuan dengan Yang Maha Esa dalam setiap detik hidupmu. Lelaki muda itu menutup mata, merasakan energi yang mengalir dalam dirinya. Setiap napas menjadi doa, setiap detik menjadi pengalaman spiritual. Ia mulai memahami bahwa perjalanan spiritual bukan tentang mencapai tujuan tertentu, melainkan tentang memahami dan menyatu dengan proses itu sendiri. Suatu pagi, ketika cahaya matahari menembus celah-celah pepohonan, menyinari wajahnya dengan kehangatan, lelaki muda itu tersenyum. Ia merasakan ketenangan yang lahir dari kesadaran batin. Semua pertanyaan yang selama ini menghantui, semua kebingungan dan keraguan, mulai menemukan tempatnya sendiri dalam hatinya. Hakikat telah mengajarinya untuk melihat inti dari segala sesuatu, dan makrifat menunggu, membawa pengalaman yang lebih dalam dan langsung. Guru tua itu menatapnya dengan bangga. Kau telah memahami hakikat, anak muda. Sekarang, ketika hatimu murni dan kesadaranmu terbuka, kau siap menapaki makrifat. Di sana, kau tidak lagi hanya melihat atau merasakan, tetapi menyatu dengan kebenaran dalam bentuk yang paling murni. Lelaki muda itu menarik napas panjang, menyadari bahwa perjalanan masih panjang, tetapi langkahnya kini mantap. Cahaya pagi menyinari seluruh halaman padepokan, menandakan bahwa bab hakikat telah selesai, dan bab makrifat, puncak perjalanan spiritual,
akan segera dimulai. Ia tahu, setiap langkah berikutnya akan membawa rahasia yang lebih dalam, pengalaman yang akan mengubah hidupnya selamanya. Layar menutup pada wajah lelaki muda yang termenung, mata menatap jauh ke hutan, penuh ketenangan dan kesiapan. Musik sunyi mengalun, menegaskan bahwa bab hakikat telah selesai dan pintu makrifat siap dibuka. Tingkatan keempat. Makrifat dan refleksi akhir. Cahaya pagi menembus celah pepohonan dengan hangat, menyinari halaman padepokan yang hening. Lelaki muda itu duduk bersila, napasnya tenang, hati terbuka. Setelah menapaki syariat, tarekat, dan hakikat, kini ia siap memasuki tingkatan terakhir, makrifat, puncak perjalanan spiritual, tempat di mana manusia tidak sekadar mengetahui atau merasakan, tetapi menyatu dengan Tuhan dalam pengalaman langsung. Guru tua itu duduk di depannya, mata memancarkan ketenangan yang mendalam. Anak muda, suara guru lembut namun tegas, kau telah belajar disiplin lahiriah di syariat, menghadapi batinmu di tarekat, dan melihat inti segala sesuatu di hakikat. Kini, kau akan menapaki makrifat. Di sini, kau tidak lagi hanya mengamati, tetapi merasakan persatuan yang sejati. Kau akan menyadari bahwa segala sesuatu, dirimu, dunia, dan Tuhan, adalah satu. Lelaki muda itu menunduk, menahan napas, menyadari beratnya perjalanan ini. Makrifat bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Ia bukan sekadar pengetahuan atau pengalaman lahiriah. Ia adalah kesadaran penuh, pengalaman batin yang menyatu dengan kebenaran mutlak. Untuk pertama kalinya, lelaki muda itu merasa bahwa perjalanan spiritual ini bukan tentang pencapaian atau tujuan, tetapi tentang penyatuan dengan segala yang ada. Hari-hari berikutnya, ia melakukan latihan yang lebih mendalam dari sebelumnya. Zikir yang panjang, meditasi dalam kesunyian hutan, dan pengamatan terhadap setiap gerak pikiran dan perasaan menjadi bagian dari kesehariannya. Ia mulai merasakan energi halus yang mengalir dalam tubuhnya, menghubungkan hatinya dengan alam semesta. Segala dualitas, senang dan sedih, baik dan buruk, hidup dan mati, terlihat sebagai satu kesatuan. Suatu malam, ketika langit dipenuhi bintang dan cahaya bulan memantul di sungai, lelaki muda itu duduk termenung. Ia menutup mata, merasakan detak jantungnya, napasnya, dan setiap denyut energi di seluruh tubuhnya. Suara alam, desiran angin, gemerisik daun, dan aliran air seakan bersatu menjadi satu nada, satu energi, satu keberadaan. Ia merasakan ketenangan yang tak dapat digambarkan dengan kata-kata, ketenangan dari kesadaran penuh bahwa ia adalah bagian dari Tuhan, dan Tuhan adalah bagian darinya. Guru tua itu menepuk lembut bahunya. Makrifat adalah puncak, anak muda. Di sini kau tidak lagi hanya mengenal Tuhan melalui doa, disiplin, atau kesadaran batin. Kau merasakannya dalam setiap detik hidupmu. Kau menyatu dengan segala yang ada, dan segala yang ada menyatu denganmu. Ini adalah pengalaman paling murni dan paling intim yang dapat dimiliki manusia. Lelaki muda itu membuka matanya, dan seketika ia melihat dunia dengan cara yang berbeda. Setiap daun, setiap tetesan embun, setiap cahaya matahari, bukan sekadar benda, tetapi manifestasi dari kebenaran yang sama. Ia merasakan kasih, kedamaian, dan kesatuan yang luar biasa. Segala keraguan, rasa takut, dan kebingungan yang selama ini menghantui hatinya, lenyap dalam kesadaran ini. Hari-hari berikutnya, lelaki muda itu terus menyelami makrifat, belajar memahami bahwa pengalaman spiritual sejati bukan tentang mencari lebih banyak jawaban, tetapi tentang menyadari persatuan dalam setiap detik hidup. Ia menyadari bahwa setiap tindakan, setiap kata, dan setiap pikiran dapat menjadi bentuk penghayatan dari makrifat jika dilakukan dengan kesadaran penuh. Suatu pagi, ketika sinar matahari menembus kabut dan menyinari wajahnya, guru tua itu berbicara sekali lagi, kau telah menapaki 4 tingkatan, syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Ingatlah, anak muda, bahwa kebenaran bukanlah milik seseorang, bukan sesuatu yang dapat diukur atau dibandingkan. Ia harus dialami.
dan setiap manusia memiliki jalan sendiri untuk mencapainya. Keempat tingkatan ini bukan untuk dibandingkan, tetapi untuk dialami dan disadari. Lelaki muda itu tersenyum, merasakan kedamaian yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak berakhir di sini, tetapi telah membuka pandangan dan hatinya untuk memahami kehidupan dengan cara yang lebih luas dan lebih dalam. Ia merasakan tanggung jawab baru, membawa kesadaran ini dalam setiap langkah hidupnya, dalam setiap tindakan, dan dalam setiap interaksi dengan dunia. Musik lembut mengalun, cahaya matahari menyorot seluruh halaman padepokan. Lelaki muda itu berdiri, langkahnya ringan, dan matanya memancarkan kedamaian. Ia berjalan pulang melalui hutan, bukan sebagai orang yang mencari jawaban, tetapi sebagai seseorang yang telah menemukan jawaban dalam hatinya sendiri. Syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat telah membentuknya, membimbingnya dari disiplin lahiriah hingga kesadaran batin yang paling murni. Dan di sanalah, di tengah hutan sunyi dengan cahaya matahari yang hangat dan suara alam yang menenangkan, lelaki muda itu mengerti satu hal penting. Perjalanan spiritual adalah proses abadi. Kebenaran bukan di luar sana, tetapi ada di dalam hatimu. Setiap langkah yang ditempuh, setiap napas yang diambil, membawa pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan, diri sendiri, dan alam semesta.